Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah qad faza muttaqun. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bersyukur kita kepada Allah SWT bahwa pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan kita dengan segala nikmat dan pertolongan Allah yang dicurahkan kepada kita. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan surat Al-Anbiya yaitu pada ayat ke-81. Ayat ke-81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in alimin. Dan bagi Sulaiman ditundukkan kepadanya angin ar-rih sifatan yang sangat kencang, tajri bi amri yang bertiup dengan perintahnya, ilal ardil lati kepada bumi yang kami berkahi padanya, wa kunna bi kulli syai'in fa'ilin, dan kami maha mengetahui akan atau terhadap segala sesuatu. Jadi alimi wa kunna alimina bi kulli syai'in. Kalau susunan normalnya wa kunna alimina bi kulli syai'in. Dan kami maha mengetahui dengan setiap sesuatu. Wa minasyayatini may yawsuna lahu wa ya'maluna amalan duna zalika wa kunna lahum hafizin. Dan di antara syaitan-syaitan ada yang menyelam untuknya. Wa ya'maluna amalan duna zalik, dan juga mengerjakan pekerjaan yang selain itu. Wa kunna lahum hafizin, dan sungguh kami hafizin, menjaga bagi mereka. Jadi sambungan dari deretan Nabi yang diingatkan kepada kita di sini yaitu Daud dan Sulaiman pada ayat yang sudah kita baca diceritakan tentang keputusan dua orang berperkara, yang satu petani, yang kedua peternak, di mana ternak yang ternak merusak tanaman petani. Dan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman saling memutuskan, tapi akhirnya yang digunakan adalah keputusan Sulaiman alaihissalam. Karena itu yang ditempuh jalan damai, di mana masing-masing pihak tidak dirugikan.
dan juga mukjizat yang diberikan kepada Nabi Daud, yaitu menundukkan gunung-gunung dan burung, sudah diceritakan dalam ayat, dan juga membuat baju besi, melunakkan besi, wa alanna lahul hadid. Di dalam kisah yang lain disebutkan bahwa Nabi Daud itu mempelopori pembuatan baju besi untuk digunakan dalam peperangan. Nah, itulah kisahnya. Sedangkan Nabi Sulaiman diberikan mukjizat angin. Di dalam ayat ini diceritakan wali Sulaiman ar-rih, dan diberikan kepada Sulaiman itu angin. Sifatan. Sifatan itu angin badai, angin yang bertiup sangat kencang. Itu bisa dikendalikan oleh Nabi Sulaiman. Tajri bi amrihi. Angin itu bertiup dengan perintahnya, dengan perintah Nabi Sulaiman, membawanya kepada bumi yang kami berkati, yang kami curahkan keberkahan padanya di negeri itu, yaitu negeri Nabi Sulaiman. Tidak disebutkan sini negerinya apa, yaitu tentu saja negeri Kanaan atau negeri Palestina yang sekarang. Dan Allah lah yang melakukan itu semua, yang mengetahui dan mengawasinya semuanya itu. Jadi angin baik yang asifah, yang kencang maupun yang lunak. Kerana di surat yang lain, di surat apa namanya itu, surat Shad, disebutkan ya, wasakharna lahu rih tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Yaitu rukha'an itu angin yang bertiup lembut. Kalau di sini sebutkan asifah, angin yang bertiup sangat kencang. Jadi baik yang bertiup sepoi-poi angin itu ataupun yang bertiup kencang itu dikendalikan oleh Nabi Sulaiman. Seperti apa yang dikehendaki, seperti apa yang dimaukannya. Karena angin ini adalah kekuatan alam, sama dengan air. Kalau Nabi Nuh banjir, air. Air itu ditundukkan oleh Nabi Nuh dengan kapal, sehingga Nabi Nuh dengan orang-orang yang beriman padanya selamat. Nabi Ibrahim diberi api, api yang sangat besar, tapi tidak bisa melahap jasad Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Maka Nabi Sulaiman diberi angin. Jadi api, air, angin itu adalah kekuatan-kekuatan alam yang kalau sedikit itu memberikan kehidupan kepada manusia. Tapi kalau dia sudah membesar, dia menjadi musibah bagi manusia. Air, ya kalau dia sedikit mengalir di sungai dengan jernih, hujan turun dari langit, memberikan air kepada manusia, menyuburkan tanah dan menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Tapi kalau sudah meluap ya, maka dia akan menjadi bencana. Demikian juga api, dan demikian juga angin. Angin ini sangat berbahaya juga. Kalau terjadi angin badai itu bangunan-bangunan bisa diangkat.
Jadilah, maka Nabi Sulaiman diberi kemampuan untuk mengendalikan angin. Baik yang kencang maupun yang bertiup lembut yang menyenangkan kita. Ya, rukha'an haisu asab. Nah, itu mukjizat Nabi Sulaiman. Kalau ada orang sekarang mengendalikan angin, ya seperti pawang hujan. Pawang hujan itu kan mengendalikan angin supaya menghalau hujan ke tempat yang lain. Ya. Nah, tapi itu bukan mukjizat. Itu dengan bantuan-bantuan jampi-jampi dan ilmunya itu ya termasuk ilmu bekerja sama dengan para jin. Tapi juga kemangkusannya itu tidaklah sama dengan mukjizat. Kadang-kadang saja mangkus, kadang-kadang tidak mangkus. Tidak ada jaminan. Tapi Nabi Sulaiman dapat mengendalikan angin itu secara penuh. Sekarang angin itu juga dimanfaatkan untuk energi. Ya, bagi yang di pantai, di negeri-negeri maju, angin untuk terutama juga di Belanda sejak zaman dulu itu sudah dimanfaatkan untuk sumber energi, untuk menggerakkan turbin-turbin listrik. Kemudian ayat berikutnya, mukjizat kedua, yaitu wa minasyayatin may yaghusuna lahu. Jadi setan-setan yaitu para jin. Ya. Yang dimaksud setan-setan itu pada para jin. Karena disebutkan dalam surat Saba, disebut wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi bi izni rabbi wa may yazid minhu amrihi nuzikhu min azabis sa'ir. Ya. Itu disebut di situ, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya dengan izin Rabbnya, dengan izin Tuhannya. Ya'maluna ma yasha min mahariba wa tamasila wajifanil kal jawab wa kudur rasiyat. Jadi para jin itu bekerja untuk Sulaiman. Apa pekerjaannya? Itu mayyahusuna lahu, menyelam. Menyelam baik di bumi maupun di laut. Menyelam di bumi mencari emas dan mutiara. Menyelam di laut mencari mutiara-mutiara laut. Ya. Menyelam di bumi mencari emas dan tambang-tambang lainnya, seperti batu-batu berlian. Makanya dihimpunlah sehingga istananya, jalannya, koridornya dilapis dengan berlian. Ketika Ratu Bilqis datang, dilihatnya ya seperti air yang beriak-riak. Di sing-singnya gaunnya, dikiranya air. Nah, padahal itu berlian-berlian yang betapa banyak itu berliannya. Itu adalah pekerja-pekerja dari bangsa jin. Wa ya'maluna amalan duna zalik, dan juga tugas-tugas lain. Dia sebagai pasukan tentara. Jadi tentara Nabi Sulaiman itu dari manusia dan bangsa jin juga, dan burung-burung. Ya. Burung-burung itu menjadi pasukan Sulaiman.
Itu mukjizat Nabi Sulaiman sehingga menjadi seorang raja yang amat kuat. Karena dibantu oleh pasukan-pasukan yang kuat. Juga yang apa namanya ya musuh-musuh Nabi Sulaiman juga dari bangsa jin. Jadi sebagian, tidak semua tunduk pada Nabi Sulaiman, ada juga yang ya, tapi tentu saja dapat dikalahkan oleh Nabi Sulaiman. Jadi selain pekerjaan menyelam tadi, ada juga pekerjaan-pekerjaan yang lain. Seperti yang disebut dalam surat Saba ini. Ya'maluna lahu ma yasha min mahariba wa tamasila wa jifanin kal jawab wa qudurur rasiyat. Jadi membuat bangunan-bangunan, mihrab-mihrab, stupa-stupa seperti kuali, ya, yang terjerang. Terjerang itu apa ya? Apa bahasa Indonesia tidak terjerang? Kalau tiga tungku sejarangan, apa bahasa Indonesia-nya? Ya. Nah, itulah timbulnya spekulasi. Dicari di negeri Kanaan itu, negeri Nabi Sulaiman itu, bangunan yang seperti itu, yang ada mihrab-mihrabnya, yang ada patung-patungnya, yang ada stupa-stupanya, tidak ada ditemukan. Sudah digali oleh orang Israel ke bawah Masjidil Aqsa itu tidak ketemu juga. Nah, muncullah spekulasi bahwa Candi Borobudur itu adalah buatan Nabi Sulaiman. Karena situlah ada patung-patung, mihrab-mihrab, dan stupa-stupa yang besar. Tentu saja, ya gimana. Nah, itu pekerjaan para jin yang bekerja untuk Sulaiman. Jadi pegawai kerajaan Nabi Sulaiman itu terdiri dari para jin, selain daripada manusia. Dan itu dijaga. Wa kunna lahum hafizin. Siapa yang yang ingkar, yang melawan, kena. Wa may yazid minhum an amrina nuzikhu min azabis sa'ir. Jadi dalam surat Saba itu, siapa yang menyeleweng, ya, tidak mematuhi perintah, maka dia akan mendapat hukuman siksaan. Itu dijaga oleh Allah SWT, oleh para malaikat, tunduk mereka kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Itulah mukjizat para nabi yang diberikan kepada Nabi Sulaiman, khususnya kepada Nabi Sulaiman. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Di ayat 82 ini Al-Quran memakai kata sayatin. Ya. Setan ini kan mengikut sejati dari iblis. Ya. Jadi sejak Nabi Adam itu selalu sombong dan tidak mau tunduk kepada Adam. Ya. Tapi zaman Nabi Sulaiman ini sepertinya bekerja sama dengan setan ini, dan umat Islam juga dilarang bekerja sama dengan jin. Ini bagaimana penjelasan?
Ya, inna syaitan wa kana syaitan lakum aduwwun mubin. Jadi syaitan itu menjadi musuh bagi kita. Jadi syaitan itu fungsinya itu menyelewengkan dan menyesatkan manusia. Oleh itu dia menjadi musuh dia. Dan itulah yang sudah diciptakan oleh Allah SWT untuk menjadi pemuji bagi kita. Dan justru kerana itulah itu mukjizat. Mukjizat Nabi Musa itu bisa menundukkan setan-setan. Karena iblis juga dan keturunannya menjadi setan-setan itu dari bangsa jin. Di dalam surat Al-Kahfi kan disebutkan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Ya. Dan ketika kami mengatakan kepada para malaikat sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka para malaikat itu kecuali iblis. Kana minal jinni, bahwa iblis itu adalah dari bangsa jin. Ya. Disebut iblis, setan itu karena perangainya. Ya. Orang juga kalau tidak bisa diajar lagi sebut setan namanya. Jadi syaitan itu adalah sebutan bagi perangai. Iblis itu moyangnya, nenek moyangnya, moyangnya kejahatan. Jadi karena itulah Nabi Sulaiman diberi mukjizat. Karena dia tidak bisa diatur itulah, dan bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala melawan, dia diberi kekuatan untuk mengendalikan setan. Kalau tidak tentu biasa-biasa aja. Mengendalikan manusia biasa. Ya. Mengendalikan seperti Nabi Ibrahim bisa mengendalikan api, itu luar biasa. Maka Nabi Sulaiman diberi kekuatan untuk, itu namanya mukjizah itu amrun khariqun lil ada. Yaitu sesuatu perkara atau pekerjaan yang luar biasa. Ya. Kalau tidak begitu, tidak disebut luar biasa. Ya, karena induk kejahatan itu, induk yang jahat itu para jin dan syaitan itu bisa ditundukkan oleh Nabi Sulaiman. Ya. Kalau sekarang ada Grip Jaya, yaitu organisasi preman jahat. Siapa yang bisa mengendalikan? Yang kadang-kadang polisi keok, tak berani melawan. Ya. Itulah kekuatannya mengendalikannya. Ya. Gimana pun dengan orang yang dibuat para nabi dan rasul itu, ya katakan orang-orang soleh atau orang-orang yang jahat, yang ilmu baik, yang dia katanya kan bisa kan untuk menguasai makhluk-makhluk hal itu seperti jin. Apa karena kriteria karena bisa kita ambil pun dari dua usaha ini. Iya, jadi kalau diberi kekuatan oleh Allah, Nabi
Nabi Sulaiman diberi kekuatan oleh Allah, kemampuan untuk mengendalikan jin. Bagaimana yang bukan Nabi? Ya. Bisa. Ya. Karena para jin itu dia makhluk yang makhluk seperti yang makhluk lain juga. Cuma syaitan itu kelompok yang memang jahat semua. Ya, gripnya lah, grip jayanya lagi. Syaitan. Di kalangan jin itu kan ada juga kelompok-kelompok. Ya seperti grip jaya. Ya setan-setannya. Nah, itu khusus kepada Nabi. Kalau jin biasa bisa. Karena dikatakan inna kaida syaitan kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Tidak kuat dia itu. Orang yang kuat mental bisa mengalahkan jin. Ya. Bisa menundukkan jin. Tapi jin-jin yang biasa itu aja. Ya, yang jin awamnya lagi. Tapi yang kelompok gripnya tidak bisa. Itu harus mukjizat. Ya. Dan banyak cerita-cerita para aulia yang mengendalikan jin. Ya. Ya. Kalau yang Quran tadi bilang yang tidak mau sujud itu kan iblis. Ya. Mereka dari golongan jin. Berapa banyak iblis yang tak sujud? Dan di mana sekarang posisinya? Kan dia minta kepada Allah sampai hari berbangkit tidak mati-matikan batu dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Tapi zaman nanti kan nggak mati-mati itu. Iya. Ya. Dia jin ini kan berketurunan juga sama dengan kita. Cuma umurnya panjang-panjang. Umurnya tidak sama dengan kita karena hitungan kalendernya tidak sama dengan kita. Mungkin saja sehari bagi dunia jin itu 1000 tahun bagi kita. Jadi umurnya panjang. Tapi mati juga dia. Ada yang dikasih sama Allah tidak mati, tidak sampai hari berbangkit. Ya, dia sampai hari bangkit itu tidak ada. Jadi ya para jin itu dia makhluk halus. Ya, dia bisa tinggal di mana saja. Di rumah kita bisa tinggal ya. Kalau yang rumah yang jarang-jarang dibacakan kalimat-kalimat thayyibah, jarang di situ sholat, mengaji, ya itu rawan ditinggali jin yang menyusup di situ. Jadi mana saja para jin itu, para iblis itu bisa bertempat tinggal. Dan ada orang yang punya kemampuan melihat jin. Ada anak-anak juga bisa, sebagian anak-anak bisa melihat jin. Ya. Ya. Oh ya. Wali Sulaiman ar-riha. Ya. Itu atap kepada kepada yang sebelumnya. Jadi wa kullan ataina hukman wa ilma. Hukman wa itu adalah maf'ul bih dari fi'il. Demikian juga wa ataina bi Sulaiman ar-riha atau wasakharna bisa dikatakan. Jadi atap kepada yang sebelumnya. Jadi itu maf'ul bih dari fi'il yang sebelumnya. Atau fi'il yang dihazabkan. Nah, itu karena kalam ijaz
kalam ijaz dia dihazabkan, dibuang. Ya, amilnya dibuang. Yang menyebabkan bacaan ar-riha itu tidak dinampakkan. Itu kalau tidak belajar ilmu balaghah, ya nggak bisa di itu. Karena kalam ini, kalimat ini diringkas. Dalam ilmu balaghah namanya ijaz. Ada ijaz wa itnab. Ada ijaz itu kalam yang diringkas. Itnab itu kalam perkataan kalimat yang panjang. Ya, yang lengkap dan panjang. Nah, kalau ijaz itu sebagiannya dengan hazab. Dengan membuang bagian-bagian kalimat. Sehingga dia menjadi ringkas. Nah, di sini diringkas oleh Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amri. Ya, ya, iya, bisa jadi. Wa ataina. Tapi di sini wasakharna itu. Wasakharna. Karena kalau ataina tidak sesuai dia. Kami beri dia angin, tapi kami tundukkan. Jadi wasakharna ma'a Daud al-jibala. Al-jibala itu maf'ul bih. Jadi diatapkan ke situ wali Sulaiman ar-riha wa arti wasakharna li Sulaiman ar-riha. Ya. Jadi bukan ke atain. Ya. Jadi adab lebih tinggi daripada itu. Ya. Jadi sepertinya setan lebih tinggi lebih daripada itu. Karena dia bisa mempengaruhi orang yang mengatakan dirinya beriman, bertakwa. Bisa dipengaruhinya. Namun dia tidak beradab. Ya. Ya, itu orang yang berilmu tidak ada adabnya itu setan. Jangan tiru setan. Tidak adab kepada Allah pun tidak beradab dia. Disuruh sujud kepada Adam dia mau. Ya. Ya, silakan. Ya. Ya, banyak kalau kita sebut yang tidak diamalkan oleh bangsa kita ini. Ya, jadi terutama hikmah kearifan, ya, kearifan yang ada itu, ya itulah kepentingan masing-masing, kepentingan bangsaku, ya, bangsaku. Itulah yang menyebabkan segala sesuatu itu diselewengkan, dikorupsikan. Ya, karena tidak ada kearifan. Ilmu dan kearifan itu dua hal yang tidak bisa dipisah. Ilmu itu materinya, kearifan itu nilainya. Ya, materi itu akan bernilai dia kalau diisi dengan nilai-nilai. Ya. Kalau ilmu tidak dibarengi dengan kearifan, dia merusak, bisa merusak. Lebih jahat daripada kejahatan orang yang bodoh yang tidak berilmu. Orang yang berilmu membuat kejahatan itu lebih dahsyat akibatnya daripada orang yang tidak berilmu.
Ya. Iya. Ya qala ifrit minal jinni. Berkata si Ifrit dari bangsa jin. Ifrit itu nama dia. Jin itu kan punya nama juga. Jadi dalam cerita-cerita kakek kita, datuk-datuk kita, dia yang berkomunikasi dengan jin itu punya nama. Ya. Jadi salah satu namanya itu Ifrit. Ifrit itu yang menawarkan jasa untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi ada yang lebih hebat dari dia. Kalau Ifrit bisa memindahkan itu sebelum Nabi Sulaiman berdiri, dia arasnya singgasananya itu sudah sampai. Tapi yang lain menawarkan lebih cepat dari itu. Sebelum berkedip sudah sampai. Ya. Ya. Jadi kebanyakan kita ini orang yang mengatakan dirinya alim banyak, tapi banyak pula orang yang lupa dengan kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Kenapa lupanya itu bisa dia udon, artinya dia tidak tahu dengan la haula wa la quwwata illa billah. Iya itulah. Kan sudah kita pelajari di kitab Ihya. Yang inti dari tauhid itu segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang bisa kita banggakan karena semua perkara, semua urusan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita bekerja, wajib bekerja. Syariatnya kita wajib bekerja untuk memberi nafkah. Itu syariatnya. Tapi tenaga, energi yang kita gunakan untuk bekerja itu dari siapa? Dari Allah. Ya. Pintu rezeki yang mau dibukakan oleh Allah itu dari siapa? Ya. Udara yang kita hirup itu dari siapa? Jadi kita berhasil dalam pekerjaan kita. Lalu kita bangga-bangga itu hasil usaha saya. Nah itu kebohongan yang besar. Karena semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kaji kapan? Malam kemarin. Malam kemarin. Jadi tidak ada berhak kita menerima pujian. Karena semuanya dari Allah SWT. Baik, saya kira cukup. Kita cukupkan, mudah-mudahan ini tidak lain adalah ayat-ayat yang kita baca itu selalu mengingatkan kita kepada betapa lemahnya kita, dan kekuatan itu datang dari Allah SWT. Para nabi diberi mukjizat sehingga dapat membuktikan kebenaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu wali taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.